Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali untuk pagi ini saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video renungan singkat pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Dan pagi ini Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam menghadapi hari-hari di depan kami yang kami sebagai manusia tidak mengerti dan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi kami tahu, kami punya janji Tuhan yang selalu kami dapat yakin dan percayai. Terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31. Oleh karena keterbatasan waktu, saudara, maka saya akan membaca beberapa ayat saja di dalam perikop ini. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31. Jika saudara sudah ketemu, saudara bisa perhatikan bagian-bagian ini. Saya akan membaca beberapa ayat saja di dalam perikop ini. Ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Aku, kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat yang ke-27 berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah janji Yesus menjadi sumber kekuatan orang percaya. Janji Yesus menjadi sumber kekuatan saudara dan saya. Saudara, sangat jauh sekali dan berbeda sekali antara janji yang diucapkan oleh manusia dengan janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dengan singkat saudara dikatakan bahwa janji Allah, janji Yesus adalah janji yang murni. Sedangkan janji manusia terkadang adalah janji yang palsu dan kosong. Janji Yesus adalah janji yang pasti, ya dan amin. Tetapi janji manusia terkadang tidak pasti. Janji Yesus tidak pernah ia ingkari. Tetapi janji manusia terkadang mudah sekali untuk diingkari. Janji Tuhan Yesus dapat dipercaya, tetapi janji manusia terkadang tidak dapat dipercaya. Ada banyak sekali perbedaan antara janji yang diucapkan oleh manusia dengan janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jelas, janji Tuhan adalah janji yang murni. Kemudian di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-140 juga dikatakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah masih merebaknya COVID-19, kita terus coba untuk membangkitkan semangat kita, iman kita, keyakinan kita akan janji-janji Tuhan ini. Ada banyak orang Kristen yang mulai khawatir tentang hidupnya. Dan mungkin juga termasuk saudara, termasuk kita. Kita khawatir akan kehidupan kita. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa saja janji Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Dan janji itulah yang menjadi sumber kekuatan kita orang percaya di masa kini. Yang pertama,
Dikatakan di dalam ayat 16, Dia menyertai kita selama-lamanya. Yesus menyertai kita selama-lamanya. Ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara fisik, secara badani, Tuhan Yesus tidak selama-lamanya bersama dengan para murid. Sungguh pun demikian, bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Bukan berarti Tuhan Yesus membiarkan mereka. Tetapi Yesus dikatakan Dia akan mengirimkan atau meminta kepada Allah untuk memberikan penolong yang lain yang justru akan menyertai para murid untuk selama-lamanya. Saudara, janji ini juga berlaku bagi kita. Tuhan Yesus memang secara fisik tidak bersama dengan kita saat ini. Kita tidak bisa menyentuh dan merabanya. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin, bahwa Dia memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain ini akan selama-lamanya menyertai kita. Dan hari ini kita bisa rasakan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu selalu menyertai kita selama-lamanya. Itulah yang menjadi kekuatan kita, bahwa kita ternyata punya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang dikirimkan oleh Allah untuk kita. Yang kedua, saudara, janji Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi kita orang percaya. Yang kedua di dalam ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, kita mungkin punya pengalaman untuk ditinggalkan. Pengalaman untuk ditinggal pergi. Kita mungkin merasa takut, merasa cemas, merasa sendiri, merasa kesepian. Alkitab mengatakan yatim piatu, tidak punya siapa-siapa lagi, tidak ada orang yang ada di sisinya. Tetapi janji Tuhan Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak membiarkan kita, tetapi Dia datang kembali, dan janji ini masih berlaku bagi kita sampai hari ini. Dia tidak meninggalkan kita. Saat kita merasa bahwa kita sendiri, saat kita merasa bahwa kita seperti seorang yang yatim piatu, kesepian, di saat itulah saudara dan saya harus ingat janji Tuhan yang satu ini, bahwa Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia datang kembali untuk kita. Itulah menjadi sumber kekuatan kita, bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Yang ketiga, saudara, apa yang menjadi sumber kekuatan kita sebagai orang percaya? Janji yang ketiga adalah ayat yang ke-27. Damai sejahtera Tuhan Yesus. Ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Alkitab memberi jalan keluar bagi setiap kita di dalam mengatasi kegelisahan, dalam mengatasi kegundah-gulanaan hidup kita, dalam mengatasi kekhawatiran, kecemasan. Yaitu apa, saudara? Ingatlah akan janji Tuhan, bahwa damai sejahtera Tuhan Yesus, damai sejahtera yang Tuhan berikan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan kepada kita, Dia nyatakan kepada kita, dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak seperti yang dunia berikan. Saudara, dunia mungkin bisa memberikan damai sejahtera sementara melalui kekayaan, jabatan, harta benda. Tetapi saudara, yang damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahtera selama-lamanya. Dia selalu ada bersama dengan kita, membuat kita tenang, membuat kita kuat di dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita sedang menghadapi badai kehidupan di dalam diri kita, mari saudara kita ingat akan janji-janji Tuhan ini. Bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dan damai sejahtera Allah selalu ada pada diri kita. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Hanya satu cara. Saudara dan saya harus terus bersandar dan berserah kepada Yesus. Saudara dan saya harus menyerahkan hidup sepenuhnya, seutuhnya hanya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena pagi ini Tuhan sudah menguraikan firman-Mu. Kami sudah mendengarkannya. Bahwa ketika kami menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kami menghadapi pergumulan di dalam hidup kami seharusnya ingat akan janji-Mu. Janji Tuhan yang ternyatakan di dalam firman. Terima kasih untuk janji-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami selama-lamanya. Bahkan damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan bagi setiap kami. Bapa di surga, jikalau hari ini Engkau mendapati kami, Engkau mendapati saudara-saudara kami di dalam pergumulan, dalam kesulitan hidup, Bapa, tolonglah mereka, berkati mereka, berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.